Mari kita belajar bahasa Jepang. Nah, materi kita kali ini adalah membahas apa itu partikel D dan partikel G. Fungsi partikel D adalah untuk menunjukkan tempat di mana suatu kegiatan terjadi atau di mana sesuatu terletak. Ingat ya guys ya, untuk menunjukkan tempat di mana suatu kegiatan terjadi atau di mana sesuatu terletak. Ingat, jangan sampai lupa. Dan fungsi partikel D itu masih banyak lagi ya guys ya. Kita ambil satu aja dulu. Fungsi partikel G adalah untuk menandai subjek dalam sebuah kalimat. Nah, ini pasti ada perdebatan ya guys ya, antara perbedaan partikel W dan partikel G itu apa sih Bang? Ya benar, partikel G digunakan dalam kalimat utama untuk menandai subjek, sedangkan partikel W digunakan dalam kalimat terfokus untuk menunjukkan topik. Ingat ya guys ya, untuk menunjukkan topik dan juga untuk menandai subjek. Jadi kalau ada partikel G itu sudah pasti tidak topik utama ya guys ya. Tapi kalau ada partikel W itu sudah pasti ada topik utamanya. Dikarenakan partikel W digunakan dalam kalimat terfokus untuk menunjukkan topik. Ingat, pola kalimat yang kali ini kita pakai ruang lingkup besar, dilanjut partikel D, kata benda, partikel G, ichiban, dan yang terakhir kata sifat des. Nah, ichiban itu artinya paling. Contoh kalimatnya, di Indonesia di mana yang paling ternama? Tanda tanya. Di Indonesia Pulau Bali yang paling ternama. Nah, mari kita rangkai dengan pola kalimat ini ya guys ya. Ruang lingkup besar, dilanjut partikel D, kata benda, dilanjut partikel G, ichiban, kata sifat, dan yang terakhir des. Nah, mari kita rangkai. Di Indonesia, di mana yang paling ternama? Nah, ini ruang lingkup besarnya adalah Indonesia. Dikarenakan ini adalah negara ya guys ya, jadi cukup luas. Indonesia. Gitu ya guys ya, Indonesia. Ya, gini ya guys ya. Nah, habis itu lanjut partikel D. Kok partikel D Bang yang dipakai? Nah, kita ingat fungsinya. Untuk menunjukkan tempat di mana suatu kegiatan terjadi atau di mana sesuatu terletak. Nah, ini dia menanyakan di mana yang paling ternama. Jadi dia adalah untuk menanyakan di mana sesuatu terletak. Jadi Indonesia D, terus di mana? Di mana itu Duku. Duku. Nah, habis itu partikel G. Partikel G itu apa sih Bang? Ya, untuk menandai subjek dalam sebuah kalimat. Subjeknya apa? Ya benar, Indonesia D, Duku. Subjek adalah apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Habis itu paling ternama. Paling itu ichiban. Ichiban. Nah, habis itu kata sifat. Kata sifat dari apa? Ternama. Ternama itu yume. Bukan yume ya guys ya, beda ya. Kalau yume doang itu mimpi. Kalau yume ini itu namanya ternama. Dan yang terakhir deska. Deska. Dikarenakan ada tanda tanya ya guys ya. Di Indonesia di mana yang paling ternama? Indonesia D, Duku G, ichiban yume deska. Nah, terus dijawab B. Di Indonesia Pulau Bali yang paling ternama. Seperti tadi ya guys ya, kita dahulukan ruang lingkup besar. Jadi kita lanjutkan Indonesia. Nah, terus lanjut partikel D, dikarenakan dia menunjukkan di mana sesuatu terletak. Nah, habis itu kata benda. Kata bendanya adalah Pulau Bali. Pulau Bali adalah Bari. Tuh itu guys ya, Pulau Bali itu Baritu. Nah, habis itu partikel G, ya tadi menunjukkan subjek. Habis itu ichiban. Ichiban artinya paling. Ichiban. Nah, habis itu ternama. Ternama ya seperti tadi yume gitu ya guys ya. Terus yang terakhir des. Gitu guys, paham kan? Di Indonesia di mana yang paling ternama? Tanda tanya. Di Indonesia Pulau Bali yang paling ternama. Indonesia D, Duku G, ichiban yume desu. Indonesia D, Barito G, ichiban yume desu. Gitu guys. Nah, saya punya satu soal yang wajib kalian jawab ya guys ya.
Di kelas siapa yang paling muda? Tanda tanya. Muda itu wakai, kelas itu kurasu. Nah, coba kalian jawab dengan pola kalimat ini ya guys ya. Ruang lingkup besar, partikel D, kata benda, partikel G, ijiban, kata sifat, yang terakhir des. Ini ruang lingkup besarnya adalah di kelas. Nah, coba kalian jawab di komentar.